Jika di berbagai topik pembelajaran video sebelumnya, kita sudah menyoal berbagai topik seputar luka batin, trauma yang bersumber dari masa lalu yang mengakibatkan seseorang kemudian kehilangan kendali di masa kini dan muncul perasaan berkonflik, maka di topik pembelajaran video kali ini kita akan memfokuskan bahasan kita pada masa kini. Atau tepatnya reaksi konflik internal yang terjadi di masa kini sebagai dampak dari trauma atau luka batin. Munculnya belenggu batin ditandai dengan adanya rasa berkonflik. Kita tahu ada sebuah kondisi ideal yang seharusnya bisa kita tampilkan, bisa kita lakukan, tapi kita kehilangan kendali untuk bisa menampilkan kondisi ideal tersebut. Ada perasaan berkonflik di sini antara logika dan akal kita yang tahu yang seharusnya dengan respon yang malah muncul yang berkebalikan. Disinilah saya membagi keberadaan dari konflik internal ini menjadi tiga jenis, yaitu konflik logika, konflik kehendak, dan konflik nurani. Konflik logika mengacu kepada konflik di antara kesadaran atau pemahaman logis kita tentang sesuatu yang seharusnya bisa kita lakukan, tetapi kita tidak bisa lakukan karena respon kita sedang dibajak oleh trauma atau luka batin. Hal ini biasa dialami oleh mereka yang mengalami permasalahan fobia. Contohnya saja, salah satu yang paling umum yaitu fobia atau rasa takut berlebih terhadap kecoa. Orang-orang yang saya temui yang memiliki ketakutan berlebih terhadap kecoa seringkali merasakan konflik logika ini sendiri dalam diri mereka. Logika mereka tahu bahwa kalau dibandingkan ukuran tubuhnya dengan kecoa, ukuran tubuh mereka lebih besar. Bahkan berbagai hal mereka bisa lakukan dengan lebih sigap untuk mengantisipasi atau bahkan dalam kasus yang ekstrim untuk menghilangkan keberadaan kecoa ini. Tapi tetap saja ketika dihadapkan dengan keberadaan dari kecoa itu, kendali diri mereka hilang begitu saja. Saya juga telah menjumpai orang-orang yang memiliki berbagai jenis fobia atau rasa takut berlebih yang tidak umum. Seperti ada orang-orang yang memiliki ketakutan berlebih terhadap buah-buahan tertentu, seperti pisang, rambutan, atau bahkan makanan lainnya, seperti bawang, tempe, atau apapun itu. Ada juga yang ketakutan berlebihnya itu terhadap objek tertentu yang tidak umum, seperti misalnya pada balon atau pada benda-benda lain yang bagi orang lain secara kebanyakan itu adalah benda-benda biasa. Tapi bagi orang-orang ini, hal itu bisa dirasa sedemikian menakutkannya, dan ketika mereka bertemu dengan objek-objek itu, kendali diri mereka hilang begitu saja. Ini yang kemudian saya masukkan ke dalam kategori konflik logika. Logika mereka tahu bahwa tidak seharusnya mereka merespon secara berlebihan, tapi kendali diri mereka tidak bisa memenuhi kondisi ideal yang seharusnya tersebut. Berikutnya, konflik kehendak. Konflik kehendak biasanya mengacu kepada keinginan kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita, tapi ada ketidakmampuan yang menyertai kita untuk bisa meningkatkan kualitas hidup itu. Misalnya saja dialami oleh mereka yang ingin bisa meningkatkan kualitas karirnya dengan mampu menyampaikan pendapat di depan umum. Mereka punya kehendak, ingin bisa tampil, ingin bisa meningkatkan kapasitas dirinya, dan mereka juga tahu hal itu baik adanya. Tapi ketika akan menunaikan kehendaknya itu, mereka terbatasi oleh berbagai reaksi, hilang kendali yang lagi-lagi membuat mereka tidak bisa menampilkan respon ideal yang seharusnya tersebut. Konflik kehendak biasanya berhubungan dengan pencapaian atau kehendak untuk mewujudkan pencapaian yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu konflik nurani. Sebagaimana Anda sudah bisa menebaknya, konflik nurani berhubungan dengan nilai-nilai moral yang kita yakini, yang menandakan kita terjebak dengan respon emosi atau perilaku tertentu yang kita tahu itu berlawanan dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang kita yakini. Seperti yang dialami oleh mereka yang punya kesulitan untuk bisa memaafkan atau mengikhlaskan misalnya. Nurani mereka, nilai-nilai moral dan spiritual mereka tahu bahwa mereka harusnya bisa memaafkan dan mengikhlaskan. Karena itulah yang benar untuk dilakukan. Tapi di sisi lain, hal itu yang tidak bisa mereka lakukan. Alasannya bisa macam-macam, tapi yang paling mendasar adalah ada rasa sakit yang sedemikian bergejolak dalam diri mereka yang menahan mereka untuk bisa memaafkan atau mengikhlaskan. Wujud lain dari konflik nurani ini juga bisa muncul dalam bentuk ketidakmampuan mengendalikan emosi.
Yang membuat mereka yang mengalami masalah ini kerap kali mengekspresikan kemarahan secara berlebih dan bahkan destruktif. Tapi di akhir setelah mereka mengekspresikan itu, mereka menyesalinya. Mereka tahu bahwa itu bukan hal yang sepantasnya untuk dilakukan. Dan bahkan termasuk perbuatan yang buruk dan berdosa karena bisa menyakiti atau menyinggung orang lain. Nurani mereka tahu itu, tapi respon otomatis mereka muncul begitu saja. Mereka kehilangan kendali atas respon otomatisnya itu. Kenapa kita perlu mengulas dulu bahasan perihal konflik internal ini? Karena perlu kita pahami juga, konflik internal ini meskipun menandakan kegelisahan atau ketidaknyamanan, ia justru merupakan hal yang positif. Bagaimana bisa? Karena konflik internal menandakan adanya kesadaran dalam diri kita yang paham, yang tahu bahwa ini bukanlah kondisi ideal yang seharusnya. Kita tahu yang kita alami ini merupakan sebuah masalah, merupakan sebuah ketidakwajaran. Menyadari diri bermasalah, bukankah ini yang pernah kita ulas di video pembelajaran sebelumnya? Yes, inilah modal penting untuk memulai sebuah aksi perubahan apapun. Dengan menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu kita benahi dalam diri kita. Tanpa adanya konflik internal, bisa jadi orang-orang yang mengalami permasalahan tadi, kehilangan kendali tadi, mereka terjebak dengan permasalahannya, tapi tidak merasa dirinya bermasalah. Logika mereka, kehendak mereka, nurani mereka tidak bisa mendefinisikan kondisi ideal yang seharusnya. Sehingga wajar kalau mereka tidak kunjung bisa lepas dari permasalahannya karena energi mereka habis tersedot pada permasalahan, bukan pada kesadaran untuk mencari solusi. Sebuah hukum dalam dunia energi menyatakan energi mengalir kemana atensi terarah. Adanya konflik internal menandakan adanya atensi kita yang terarah pada sebuah kondisi ideal yang seharusnya bisa kita tampilkan. Dan itu merupakan modal penting. Yang perlu kita lakukan nantinya adalah memperbesar atensi kita pada kondisi ideal yang kita harapkan itu dan mendefinisikan seperti apa kondisi tidak ideal yang kita alami sekarang ini agar kita bisa secara taktis menyikapinya dan membawa diri kita ke kondisi ideal yang seharusnya. Sudah memahami lebih jauh tentang lika-liku konflik internal ini dan seberapa penting adanya konflik internal di dalam permasalahan yang kita alami? Waktunya kita meneruskan pembelajaran ke topik video berikutnya.